Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Athaya Salwafitriani Fauzia. Saya berasal dari kelas D dengan 3 digit yang terakhir 145. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik. Sebelum kita memasuki pembahasan, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana barang yang dapat sampai ke tangan konsumen dapat diterima dengan tepat waktu dan dapat diterima dalam kondisi yang baik? Nah, tentu saja proses tersebut tidak terlepas dari peranan logistik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dan ruang lingkup logistik berhubungan dengan proses tersebut. Dan melalui materi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana logistik berperan penting dalam mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya secara efektif dan efisien, mulai dari titik asal hingga ke konsumen akhir. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada definisi logistik, kedua, definisi supply chain, yang ketiga, perbedaan logistik dan supply chain, yang keempat, tujuan utama logistik, yang kelima, hubungan logistik, yang keenam, ada peran administrasi logistik, dan yang terakhir, ada kesimpulan. Oke, jadi materi yang pertama kali kita bahas itu ada definisi logistik. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa itu logistik? Oke, aku bakal jelasin. Jadi, logistik itu merupakan proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan secara efektif dan efisien aliran serta penyimpanan bahan baku, mulai dari persediaan dalam proses, barang jadi, yang terhubung dengan informasi dari titik asal hingga ke titik konsumsi atau titik akhir, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Jadi, definisi ini menekankan bahwa logistik bukan hanya sekedar kegiatan pemindahan barang, tetapi mencakup pengelolaan seluruh proses aliran barang dan informasi yang menyertainya, agar dapat memberikan nilai tambah atau memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu serta efisien. Oke, jadi topik pembahasan selanjutnya adalah supply chain. Nah, apa sih definisi atau arti dari supply chain itu sendiri? Oke, jadi secara umum, supply chain atau supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja supply chain ini menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien. Tujuan dari strategi tersebut adalah mengontrol biaya dan mampu meningkatkan keuntungan. Nah, selanjutnya tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Dan jika kita mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah yang muncul. Jadi, supply chain tersebut akan berjalan secara lancar. Selanjutnya ada perbedaan logistik dan supply chain. Yang pertama, logistik. Logistik sendiri berfokus pada aktivitas operasional di dalam suatu organisasi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, serta informasi dari titik asal hingga ke pelanggan. Aktivitas logistik meliputi pengangkutan, penyimpanan, pengepakan, dan distribusi dengan tujuan utama mencapai efisiensi biaya, efektivitas pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Logistik lebih menitik beratkan pada pengoptimalan aliran internal dalam perusahaan agar produk sampai ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, yang kedua itu ada supply chain. Supply chain management atau SCM memiliki cakupan yang lebih luas dibanding logistik. Nah, SCM sendiri ini mengintegrasikan seluruh aktivitas dari hulu ke hilir, yaitu dari pemasok bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir. SCM mencakup koordinasi antara perusahaan dalam jaringan pemasok dan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah serta keseluruhan bagi semua pihak. SCM menekankan pada kolaborasi strategis dan integrasi lintas organisasi guna meningkatkan daya saing dan profitabilitas bersama. Selanjutnya itu ada tujuan utama logistik. Nah, pada materi yang akan kita bahas saat ini, saya menyimpulkan bahwa tujuan utama logistik itu ada 3. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, ada
efektivitas, dan yang terakhir atau ketiga itu ada kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya bakal menjelaskan satu persatu, dan yang pertama akan saya jelaskan itu efisiensi. Nah, tujuan utama logistik adalah mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, waktu, dan juga biaya. Efisiensi dapat dicapai melalui pemilihan moda transportasi terbaik, rute pengiriman terpendek, serta pengelolaan persediaan yang tepat agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Efisiensi berarti perusahaan mampu mengirimkan barang dengan biaya rendah tanpa mengorbankan kualitas dan waktu pengirimannya. Yang kedua itu, tujuan utama logistik ada efektivitas. Nah, efektivitas dalam logistik berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang memastikan bahwa produk tiba di tempat yang benar, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik. Hal ini melibatkan sistem manajemen gudang yang terkoordinasi, strategi distribusi yang optimal, serta teknologi seperti otomasi dan software logistik untuk memastikan bahwa semua operasional berjalan dengan lancar. Efektivitas berarti semua proses logistik berjalan sesuai dengan tujuan bisnis dan mendukung keberlanjutan rantai pasok. Yang ketiga atau yang terakhir itu dari tujuan utama logistik adalah kepuasan pelanggan. Nah, jadi kepuasan pelanggan sendiri adalah hasil akhir dari efisiensi dan efektivitas logistik. Ketika produk yang kita kirim sampai dengan tepat waktu dan diterima dalam kondisi yang baik serta dengan biaya yang wajar diterima oleh pelanggan, pelanggan tersebut pastinya akan merasa puas dan cenderung loyal. Contohnya seperti Amazon dan Walmart yang berhasil membangun reputasi melalui kecepatan pengiriman dan keandalan sistem logistik mereka. Jadi, kepuasan pelanggan menjadi indikator utama keberhasilan strategi logistik modern. Topik pembahasan selanjutnya adalah hubungan logistik dengan peran produksi dan juga pemasaran. Manajemen dan administrasi logistik memiliki keterkaitan yang kuat dengan fungsi utama perusahaan, seperti produksi dan juga pemasaran. Peran logistik tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu untuk mendukung proses produksi, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Sinergi yang baik antara logistik, produksi, pemasaran memungkinkan perusahaan mengoptimalkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Hubungan antara logistik dan produksi ini dalam suatu perusahaan sangat erat dan saling bergantung. Logistik berperan penting dalam memastikan kelancaran aliran bahan baku dari pemasok hingga ke unit produksi agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu definisi dan peran administrasi logistik serta sistem administrasi dalam pengelolaan barang. Nah, yang pertama ini yang akan dibahas adalah definisi dari administrasi logistiknya sendiri. Administrasi logistik merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pencatatan, serta pengendalian seluruh kegiatan logistik dalam suatu perusahaan. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal hingga titik konsumen, tetapi juga mencakup aspek administratif seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan, kontrol data yang mendukung kelancaran operasional logistik juga berperan. Selanjutnya itu ada peran administrasi logistik. Jadi, peran utama administrasi logistik adalah memastikan semua aktivitas logistik terdokumentasi dengan akurat, serta mengelola arus informasi dan barang mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi. Administrasi logistik menjadi penghubung antara sistem logistik dan aktivitas fisik, menjamin transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan inventaris dan rantai pasok. Selanjutnya, sistem administrasi dalam pengelolaan barang. Nah, di logistik sendiri, sistem administrasi dan pengelolaan barang ini berperan penting dalam menjaga ketepatan data, efisiensi alur kerja, serta kelancaran proses logistik secara keseluruhan. Sistem ini mencakup berbagai prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengatur, memantau, serta melaporkan pergerakan barang mulai dari pengadaan hingga distribusi kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap aktivitas logistik berjalan efektif, transparan, dan terintegrasi. Nah, dalam sistem administrasi pengelolaan barang ini
Ada 4, yaitu sistem manajemen persediaan, sistem pemantauan pengiriman data, sistem pengelolaan data, dan yang terakhir ada sistem pelaporan dan analisis data. Dari semua topik pembahasan yang saya sudah sampaikan, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, logistik adalah sistem strategis dalam rantai pasokan. Selanjutnya, tentang supply chain management mencakup kolaborasi seluruh pihak dari hulu ke hilir. Yang ketiga, administrasi logistik sangat amat penting untuk transparansi, kontrol, dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah teknologi digital memperkuat efektivitas sistem logistik modern. Sebagai penutup dari materi tersebut, saya menyimpulkan bahwa manajemen dan administrasi logistik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan aliran barang, informasi, dan sumber daya berjalan secara efektif dan juga efisien, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi. Seluruh proses tersebut saling berkaitan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dengan memahami konsep dasar dan ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik, kita dapat melihat bagaimana logistik menjadi faktor penentu dalam pendukungan kelancaran operasional organisasi maupun perusahaan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih telah memperhatikan. Bila ada kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.